Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan observasi kepada Pak Edi pada hari ini. Yang hari ini Pak Edi akan melakukan kegiatan praktek mengajar. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Ibu Nisa. Pak Edi gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa hari ini karena mau praktek mengajar, jadi saya harus benar-benar fit biar mengajarnya juga fit. Ya betul Pak Edi. Gimana nih Pak Edi? Apa yang sudah dipersiapkan? Tentunya saya sudah membuat rencana pelaksanaan pembelajarannya atau RPP-nya, dan berbagai media yang dibutuhkan juga sudah saya siapkan. Coba boleh dilihat Pak Edi. Ini RPP-nya Ibu Nisa, mangga. Oh iya Pak Edi, ini RPP-nya sudah sekilas sudah saya lihat, tapi nanti saya tinggal melihat Pak Edi mempraktekkan tentunya sesuai dengan RPP yang sudah direncanakan. Iya, betul. Ya, ya oke. Oh iya Pak Edi, dari RPP yang sudah dibuat ini apa ya tujuan pembelajarannya? Karena ini pembelajarannya tematik, jadi ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, dan itu lintas mata pelajaran ya, karena ini tematik. Kalau di sini pembelajaran kali ini saya hanya memfokuskan pada dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menyajikan informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di wilayah ASEAN, Asia Tenggara, itu untuk mata pelajaran IPS, dan yang kedua yaitu tentang membuat poster dengan masalah yang diberikan oleh guru. Ini untuk mata pelajaran SPDP. Itu saja untuk fokus tujuan pembelajaran yang akan saya capai di pembelajaran kali ini, Bu. Berarti di sini ada mencakup pembelajaran pada MAPEL, IPS dan SPDP ya, betul. Ya. Terus dari situ apa tuh Pak area pengembangan yang hendak dicapai? Area pengembangannya sendiri ada dua juga ya. Yang pertama itu keterampilan berelasi, di mana saya rasa ini perlu ditingkatkan karena anak-anak saat ini masih dalam bayang-bayang bahaya bullying. Ketika dia berhadapan dengan orang lain yang merasa dianggap lebih rendah dari dia, maka dia akan lebih seringnya membuli ya. Maka saya mencoba bagaimana keterampilan berelasi anak itu ditingkatkan agar tujuan akhirnya itu bullying itu bisa hilang dari kelas ini. Yang kedua, ada pengembangan yang hendak dicapai, yaitu tentang kemampuan anak dalam berliterasi digital, di mana anak-anak akan diarahkan untuk mencari informasi dari sumber-sumber digital ya, dari internet, dengan cara anak-anak membawa gawai atau handphone agar bisa menggunakannya mencari informasi di internet. Ya, itu saja, Bu. Berarti nanti anak-anak ini ya dengan menggunakan gawai ya? Iya, gawai. Dan tentunya itu sudah diumumkan sebelumnya ya Pak Edi? Iya, sudah dipersiapkan. Nah dalam hal ini Pak Edi, dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat, dengan tahap-tahapnya yang sudah dibagi Pak Edi juga, tentunya ada beberapa strategi ya, yang harus dipersiapkan kan? Apa aja itu Pak Edi strategi yang? Sesuai dengan tujuan dan area pengembangan yang hendak dicapai, strategi yang saya terapkan itu yang pertama adalah bagaimana membagi kelompok. Ada kelompok juga, membagi kelompok. Tentunya kelompoknya bukan dengan circle-nya atau teman-teman yang dekatnya saja. Nanti kelompoknya akan diarahkan kepada teman-teman yang mungkin hanya sebatas teman gitu ya, tidak terlalu akrab, sehingga nanti akan timbul keakraban dengan temannya yang bukan circle-nya itu, dan itu diharapkan nanti menambah kemampuan relasi anak. Yang kedua itu bagaimana menggunakan berbagai macam media untuk sumber belajar, mulai dari media dari internet, kemudian media video dan media gambar, sehingga nanti anak lebih beragam sumber belajarnya, dan diharapkan bisa meningkatkan kemampuan anak dalam berliterasi, terus untuk lebih bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Itu, Bu. Berarti dari tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai, dan strategi yang sudah dipersiapkan. Strategi yang sudah dipersiapkan berarti sudah dirancang ya Pak? Iya, sudah dipersiapkan semua. Nanti kita tinggal pelaksanaan prakteknya saja. Iya, siap Ibu. Ya, nanti saya sini ya, nanti sambil mengobservasi Pak Edi.
Baik, untuk percakapan observasi kelas, saya kira sudah cukup ya. Nanti Pak Edi silakan menyampaikan sesuai dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Siap. Tarik napas dari hidung perlahan-lahan. Makanya. Yo, serius dulu. Ulangi. Tidak boleh ada yang tertawa. Pada sini tegang kayak bukan tiduran. Kamu merasakan Oke. Ya. Assalamualaikum Pak Edi, Pak Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik bisa. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya oleh Allah. Semoga kita bisa melaksanakan puasa sampai dengan selesai sampai 1 bulan penuh ya. Semoga kita diberi nikmat sehat semua ya. Oke, pertemuan kali ini tuh memang semacam silaturahim aja gitu ya Pak Sofi ya. Kita kan udah kita ketemu terakhir waktu loka 3 ya. Loka 3 kan. Nah,
untuk pada pertemuan hari ini saya tadi kan saya sudah mengobservasi Pak Edi dalam kegiatan pembelajaran ya waktu kemarin tuh kan. Nah hari ini saya akan coba merefleksi dari kegiatan tadi pagi, kegiatan pembelajaran yang Pak Edi lakukan. Setelah saya melihat jalannya pembelajaran yang tadi dilaksanakan itu memang dari mulai pendahuluan sampai penutup itu berurutan ya Pak Edi ya, artinya gitu kan. Terus anak-anak juga antusias gitu kan. Terus memang ada muncul juga dari KSD yang waktu itu yang akan dikembangkan oleh Pak Edi kan ada muncul juga tuh kan, anak-anak dimunculkan juga di situ. Terus anak-anak juga antusias, apalagi ketika Pak Edi menggunakan fokus itu ya, anak-anak kayaknya lebih itu gitu ya. Tapi memang ada beberapa anak sih yang rada lemes gitu ya, tapi apa sih memang karena sedang puasa ya Bung Nida. Iya. Nah tadi dari refleksi dari saya itu memang semuanya berjalan bagus ya, karena memang Pak Edi kan ini ya sudah terbiasa lah gitu ya. Jadi anak-anak juga sudah bagus. Terus Pak Edinya juga langkah demi langkahnya jelas gitu. Nah sekarang bagaimana refleksi dari Pak Edi sendiri terhadap pembelajaran yang sudah Pak Edi jalankan? Terima kasih Bu Nisa. Jadi kemarin itu saat pembelajaran karena memang kondisinya sedang dalam puasa Ramadan ya, jadi mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa terlaksana dengan baik karena mungkin keterbatasan fisik yang masih lemes anak-anak, sehingga untuk menumbuhkan semangat anak itu juga kadang perlu ekstra ya, usaha ekstra dari guru. Kemudian beberapa hal yang saya lakukan juga, misalkan ketika melakukan proses stop itu anak-anak ada beberapa yang belum bisa mengikuti dengan baik, masih mengikutinya main-main gitu ya, sehingga mengganggu proses dari anak yang lain. Dan itu saya rasa wajar saja karena memang mereka masih berjiwa anak-anak ya, sehingga ketika menghadapi sesuatu yang serius atau yang harus diikuti dengan baik-baik, kadang mereka menganggapnya malah main-main gitu. Tapi mungkin perlu dicoba beberapa kali lagi sehingga nanti anak-anak sudah terbiasa dan tidak menganggap itu seperti main-main lagi. Jadi di sini nanti Pak Edi akan mengembangkan akan memperbaiki lagi dengan pembiasaan ya, dengan pembiasaan supaya stop ya, teknik stop tadi ya, jadi anak-anak terbiasa, jadi menganggapnya bahwa itu bukan guyon atau bercandaan gitu ya. Padahal itu kan kita tujuannya untuk supaya anak-anak ini ya lebih fokus gitu ya. Iya betul. Okay. Terus Pak Edi dari antusias anak-anak tadi, apa yang pengen Pak Edi lebih tingkatkan lagi? Setelah melakukan pembelajaran ada beberapa hal yang ingin saya tingkatkan. Yang pertama tadi tentang bagaimana anak bisa berinteraksi dengan teman yang lainnya, itu menjadi lebih menjadi saling toleransinya meningkat gitu ya, karena itu juga yang menjadi concern saya di awal pembelajaran yang waktu itu Bu Nisa wawancara dengan saya. Jadi ingin meningkatkan bagaimana rasa toleran anak dengan sesama temannya ya, karena saya rasa sendiri anak-anak itu masih dengan teman itu ya, kalau bisa dibilang itu kurang terlalu hormat ya. Mungkin dianggapnya biasa ya, tapi kalau di luaran kan itu dianggapnya seperti tidak ada rasa toleransi, tidak ada sopan santun gitu. Misalkan dari perkataan yang kurang pantas, kemudian dari perbuatan misalkan memukul, kemudian menunjuk-nunjuk dan sebagainya, yang saya rasa itu tidak etis dilakukan gitu. Jadi ingin saya tingkatkan dalam hal seperti itu. Kemudian dalam yang kedua itu dalam hal tentang bagaimana anak berliterasi digitalnya, untuk
masalah bagaimana anak mencari dan sebagainya itu saya rasa anak ketika praktek kemarin itu sudah mulai ahli, sudah mulai bisa gitu ya. Bahkan sudah beberapa yang sudah lancar sekali. Namun bagaimana mengolah informasi itu, apakah itu benar atau salah, hoax atau tidak, itu anak masih butuh latihan lagi. Sehingga mungkin itu yang kedepannya akan saya lebih tingkatkan lagi. Nanti di sini Pak Edi yang akan Pak Edi kembangkan lagi ke depannya itu adalah tentang toleransi ya. Ya, betul. Terus mungkin sopan santun ya. Toleransi sopan santun walaupun misalnya nggak ke orang tua tapi kepada teman sebaya juga harus ada. Karena memang sering kita lihat seperti itu ya Pak Edi ya. Iya. Kayaknya masih kalau di anak yang kelas rendah masih belum begitu ini ya. Tapi dulu di anak-anak yang kelas tinggi ya. Ya, karena mungkin sudah terkombinasi dengan pergaulan yang lebih luas ya. Terus untuk meningkatkan literasi, ya literasinya itu kan literasi digital ya. Nah, digital. Ya mungkin anak-anak kan bisa menggunakannya, tapi untuk mengolah informasi itu sendiri anak-anak masih perlu bimbingan ya Pak Edi ya. Nah, Oke. Nah untuk untuk mencapai tujuan-tujuan seperti itu, kira-kira strategi pembelajaran apa nanti ke depannya tindak lanjutnya gitu Pak Edi? Yang pertama pastinya kalau ingin meningkatkan toleransi adalah bagaimana anak itu kita mengkondisikan anak itu saling menjadi tergantung dengan satu dengan yang lain. Jadi mungkin strateginya adalah dengan cara menggunakan kerja kelompok. Ya, dengan demikian anak akan saling bergantung sehingga mau tidak mau mereka akan tumbuh rasa toleransinya. Tidak lagi merasa lebih hebat dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi untuk pembelajaran ke depan saya akan lebih banyak menggunakan metode berkelompok seperti itu. Kemudian untuk literasi digitalnya sendiri, karena memang sekarang sudah zamannya HP itu bukan hal yang aneh lagi, bahkan hampir semuanya, saya rasa semuanya malah ya, di siswa saya itu sudah memiliki HP dan sebagian besar itu setiap hari itu membawanya. Dan itu saya rasa bisa dijadikan sebagai bahan untuk menjadikan anak menjadi lebih cerdas dalam berliterasi digital. Jadi menggunakannya bagaimana dalam proses pembelajaran yang tentunya akan saya rancang agar lebih banyak memanfaatkan alat yang dibawanya yaitu HP untuk bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Tentunya harus dibimbing karena informasi atau apa-apa yang ada di internet itu kadang bisa menjadi bahaya juga buat anak. Berarti di sini untuk mengkondisikan ini meningkatkan toleransi itu dengan kerja kelompok ya Pak Edi ya. Terus untuk meningkatkan literasi digitalnya itu lebih kepada pemanfaatan positif ya. Positif dari HP itu sebagai sumber belajar begitu ya. Jadi anak-anak tidak membawa HP ke sekolah itu bukan karena pengen ini ya Pak Edi ya. Oke, baik Pak Edi. Ini saya tadi sudah ya menyampaikan beberapa pertanyaan, terus Pak Edi juga sudah memaparkan baik refleksi dari Pak Edi sendiri, terus perkembangan dari hal-hal yang dikembangkan oleh Pak Edi, terus juga tindak lanjut dari untuk pencapaian tujuan dari pengembangan itu sendiri. Terima kasih Pak Edi, semoga nanti ke depannya bisa lebih baik lagi dan anak-anak juga bisa lebih senang ya, antusias belajarnya gitu. Dan yang paling utama semoga aja nanti anak-anak itu bisa lebih bijak menggunakan HP gitu ya, gadget gitu ya, akan lebih memanfaatkan sebagai sumber belajar. Oke Pak Edi, terima kasih sudah memberikan beberapa informasi pada saya pada kegiatan pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumpi.